Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, kali ini kita akan bicara masalah hal yang paling hangat saat ini adalah deklarasi Anies Imin. Sebetulnya pada tahun 2009, pemilu 2009, saya melalui blog saya, theholisticleadershipblogspot.com, berharap bahwa ada koalisi Amin Imin. Koalisi Amin Imin itu maksudnya adalah Amin Rais dan Muhaimin Iskandar. Itu ada di blog saya Februari 2009. Nah, oleh karenanya kalau saat ini terjadi koalisi Anies Imin, bukan Amin Imin tapi Anies Imin, ini tentu saja satu yang saya bersyukur jika memang pada akhirnya adalah bisa menyatukan kelompok atau basic constituent kelompok yang berbeda yang seperti saya katakan pada saat Amin Imin 2009. Nah, karena dengan demikian kekuatan Islam akan kuat nantinya saat ada pemerintahan Anies Imin. Dan juga pada akhirnya nanti karena masing-masing akan berpengaruh pada partai-partai pengusung Anies, terutama tentunya akan kecipratan di legislatifnya. Jadi saya berbeda dengan Rocky Gerung yang mengatakan Anies rugi, tidak ya, karena Anies juga akan untung dengan dukungan dari kaum Nahdliyin yang luar biasa besarnya. Jadi beda cara melihat dengan Rocky Gerung saya. Karena saya lebih melihat dari intern umat Islam ya, karena umat Islam itu memang perlu persatuan antara kelompok-kelompok yang berbeda kalau memang mau kuat. Nah, namun yang terjadi justru kok aneh ya, PKS tidak menghadiri deklarasi itu. Kalau Demokrat memang sudah menyatakan, kita tahu semua seperti apa. Walaupun rasanya kok naif ya. Karena mengapa saya katakan naif? Karena sebetulnya Anies ketika mau naik haji sudah bilang bahwa nama ya, tentunya mau dibawa ke Mekah untuk, bagi saya, interpretasi saya adalah istikharah ya, diistikharahkan mana yang paling tepat. Nah, sepulang dari Mekah, Anies juga bilang sudah ada nama dan mengejutkan karena tidak seperti yang selama ini beredar. Nah, itu ada di blog saya, ada di konten saya 2 bulan lalu. Yang judulnya adalah apakah atau mengejutkankah cawapres Anies dan bikin shock lawan. Nah, dari pernyataan Anies saya menginterpretasikan ada beberapa. Karena bukan dari yang beredar, kemungkinan adalah waktu ini saya katakan mungkin bukan AHY, tapi mungkin kalau dari Demokrat bukan AHY tapi mungkin Edi Baskoro. Nah, mungkin. Kemungkinan kedua adalah Aher. Kalau Aher
Berarti kalau tidak mungkin dari kelompok PKS yang lainnya, atau mungkin kelompok yang kalau yang akan bikin shock lawan ya Rizik Syihab, tapi itu akan menambah incaran tembakan politik identitas. Nah, yang ketiga adalah kalau bukan Khofifah, ya waktu itu kan Khofifah. Nah, saya interpretasikan kemungkinan dari Nahdliyin adalah Yeni Wahid. Yeni Wahid. Nah, Yeni Wahid ini saya katakan chemistry-nya pas dengan Anies. Nah, dan saya tambahkan bahwa sejak awal rupanya koalisi ini mengincar dukungan Nahdliyin. Jadi kemungkinan Yeni Wahid. Nah, tidak nyangka kalau itu juga mengejutkan bagi saya, ini ternyata adalah Muhaimin Iskandar. Nah, jadi pada intinya saya melihat bahwa Anies sudah memberikan rambu-rambu semacam itu. Saya saja menginterpretasi, masa sih naif banget ya kalau koalisinya nggak menginterpretasi apa yang dinyatakan Anies, atau mungkin bertanya sebenarnya gimana. Nah, saya yakin Anies tidak berani untuk melanggar hasil upaya spiritualnya. Yang saya yakin, karena saya tahu beliau itu sangat komit dengan nilai-nilai keislamannya. Makanya dalam bahasa Anies tidak ada program tapi janji. Nah, karena janji harus dilakukan. Itu kan bisa dipandang dari cara-cara berpikirnya Anies. Jadi terlalu naif kalau ketika tiba-tiba kemudian PKS tidak menghadiri karena alasan yang terkait dengan itu. Mestinya itu sudah dikelirkan sebelum ini, karena kan panjang, sudah 2 bulan. Saya nulis itu sudah 2 bulan. Ketika menginterpretasi pernyataan Anies itu, saya aja yang rakyat biasa menginterpretasi, masa PKS, Demokrat, dan sebagainya tidak menginterpretasi pernyataan Anies semacam itu, kan naif. Nah, jadi sebetulnya Anies mungkin mengajak, betul, tetapi kan sudah dibilang bahwa dalam proses, kemudian juga dikonsultasikan ke atas, dan nama sudah, terakhirnya ada nama sudah ada, sedangkan nama sudah ada itu yang tidak seperti yang selama ini beredar dan akan mengejutkan. Mestinya itu ditanyakan sebelum-sebelumnya, ya. Apalagi ada pernyataan penegas bahwa untuk menentukan siapa itu tergantung dari pilihan Anies. Nah, kok sekarang seperti itu sikapnya masing-masing? Ini kan satu hal yang bagi saya mengada-ngada. Apalagi mengatakan Anies pengkhianat. Kalau menurut saya tidak demikian. Anies sudah menyampaikan rambu-rambunya dan itu mestinya diinterpretasi. Bila Anda sanksi dengan ucapan saya, silakan buka di konten saya, Guru Bangsa Channel, edisi 2 bulan lalu. Tanggalnya saya tadi tidak ada saya lihat, tapi intinya adalah Cawapres Anies nama sudah ada, mengejutkan, dan yang tidak selama ini beredar. Jadi itu yang saya sampaikan. Kasihan kalau orang sudah menyatakan begitu kemudian dibilang macam-macam, ya. Saya memang kemarin sempat menulis juga kemungkinan terkait dengan penunjukan Imin, ya. Tapi ketika saya
malam-malam terbangun dan bisa merenungkan kemungkinan adalah ini hasil dari istikharah yang sudah disampaikan 2 bulan lalu. Nama sudah ada, mengejutkan, dan yang tidak beredar selama ini. Yang saya katakan tadi, interpretasi saya adalah mungkin Edi Baskoro, Yeni Wahid, atau Rizik Syihab yang lebih bikin shock itu. Lawan-lawan bisa gempar, kan? Tapi pendukungan kan tidak sebagaimana Nahdliyin. Itu yang hal-hal yang harus dipahami bahwa sejak awal memang koalisi ini mengincar dari Mahfud MD, kemudian Khofifah dan sebagainya, itu memang ingin dari kalangan Nahdliyin. Jadi itulah hal-hal yang perlu dipahami, sehingga siapapun kita kalau melihat suasana yang semacam ini jangan semakin memperuncing. Tentu saja ini akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik dan terutama juga mereka-mereka yang tidak ingin Islam kuat di pemerintahan maupun di legislatif, sehingga mereka bisa memelintir-melintir macam-macam. Dan mudah bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.